Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah dan juga di studio. Ketemu lagi sama saya Nita dalam podcast cerita seputar Tanah Doang. Hari ini kita punya bintang tamu atau narasumber, seorang influencer. Influencer Wow. selayar. Kita mau tahu bagaimana dia membangun personal brandingnya, suka dukanya jadi seorang influencer di sini, dan lain-lainnya kita mau kulik lebih dalam. Langsung saja, halo Kak Sam. Halo, selamat sore. Selamat sore, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Sam ini terkenal dengan nama Sam Munce Carlo. Nah, Betul. boleh tahu itu sebenarnya nama KTP, nama asli memang, atau ada asal usulnya sampai punya nama panggung? Kalau memang itu nama panggung Kak. Gimana ya? Sebenarnya ini nggak banyak orang yang tahu ya. Bahkan apa ya? Hanya orang-orang terdekatku yang tahu. Oh, teman kelas Ji. Di sini baru saya buka. Oh, Spesial spesial. di Lemban TV Tanah Doang. Oke, sebenarnya nama asli saya Samsul. Cuma apa ya? Disingkat menjadi apa? Menjadi Sam. Nah, karena sebelum aku ke Selayar kemarin, aku sempat ikut sama bule. Nah, bule itu nggak bisa A dibaca E. Iya. Nah, makanya dipanggil Sam. Nah, karena aku orangnya kayak apa ya? Energik, terus nggak bisa diam. Kata teman aku itu yang bule, dibilang kamu kayak penyiar radio di Perancis deh. Nanti ku tambahin namamu kayak Munce Carlo gitu, gitu namanya. Jadi biar nggak terlalu mengcopy paste nama itu, kita tambahi sedikit huruf T di Munce Carlo-nya itu. Jadilah saya Munce Carlo. Begitu guys. Jadi nama aslinya ternyata Kak Samsul, Betul. tapi karena pernah ikut sama bule, Ha-ha. jadi dipanggil Sam karena Ha-ha. tidak bisa bilang A, A. Terus Munce Carlo karena tambahan dari tambah, studio radio yang ada di iya, karena hari sifatnya mau sama. Iya, oh ikutan. ternyata ini spesial guys, karena baru pertama kali Iya mungkin benar ini aku. Kak Sam di luar dari orang-orang terdekat memang yang tahu kalau Betul betul. namanya Samsul. Ini khusus untuk kita semua kalau ternyata bukan Sam Munce Carlo nama aslinya. Oke Kak Sam, kan kita ini adalah seorang influencer. Kalau Betul. boleh tahu, kita ini fokus dalam bidang apa? Kalau aku lebih fokus di explore apa? Yang memperkenalkan destinasi wisata yang ada di seluruh Indonesia ataupun sampai ke luar negeri insya Allah. Jadi Alhamdulillah baru 2 hari yang lalu saya balik dari Malaysia, Thailand, dan Singapura. 2 hari yang lalu barusan balik dari Malaysia, Thailand, dan Betul. Singapura, dan itu kerja jalan-jalan, Kerja sambil jalan-jalan. kerjaan yang diimpikan semua orang. Benar-benar. Eh, kita Asli Selayar. asli Selayar. Tapi saya besar di Sinjai. Oh, jadi asli Selayar, besar di Sinjai. Terus sekarang aktif lagi di Selayar. Saya mulai aktif di Selayar mulai tahun 2016 saya pulang ke Selayar. Itu. Kenapa pulang? Maksudnya apa adakah hal-hal yang menarik lagi di Apa Selayar ya? itu yang Kemarin pas aku pulang itu karena apa ya? Untuk keluarga sebenarnya kangen sama ibu. Tapi apa melihat setelah besar mah kayak begini melihat Selayar ternyata Selayar bagus. Di situ saya belum ada teman sama sekali, belum ada teman bergaul, belum ada sahabat apa. Nah, aku bikin komunitas kemarin waktu di Selayar. Namanya itu komunitasnya pasti kalau ada orang-orang Selayar yang nonton ini pasti dia tahu. Apa Piskom Peduli Selayar Community. Kita kemarin bergerak di mempromosikan juga destinasi-destinasi yang ada di Selayar, terus bersih-bersih pantai sama
kayak grebet-grebet rumah-rumah kumuh, kasih bantuan ke apa oke begitulah. Dan masih aktif sampai sekarang. Sekarang udah nggak ini karena saya udah sibuk kemana-mana jadi udah jarang ketemu sama teman-teman komunitas yang kemarin. Oh, tapi di luar dari kitanya sendiri, teman-teman yang lain masih aktif. Masih aktif. Jadi Kasem ini ternyata asli Selayar juga guys, tapi Selayar Jak. tapi dari Malaysia, Thailand, Singapura jalan-jalan dan dibayar. Doakan next bulan 12 semoga jadi lagi Korea. Korea deh, mau tahu juga. Kita mau tahu pertama ini Kak, alasannya kenapa bisa menjadi seorang influencer, khususnya fokus untuk sebagai seorang traveler. Oke. Pas ini sih sebenarnya aku belum terlalu lama. Cuma memang aku udah aktif di Instagram itu udah lama, tapi nggak seaktif yang sekarang. Kalau sekarang udah kayak ada tuntutan harus ngepost story terus setiap hari kayak gitu. Dulu itu pas corona. Oh, Karena pas corona. semuanya kebetulan kan saya ada bisnis, ada warung kopi kemarin. Dan pas corona kayak tutup, jadi kita kebanyakan pegang handphone. Betul. Nah dari situlah kayak mulai mengedit terus kayak lebih banyak waktu untuk jalan keluar. Saya semenjak corona nggak pernah berhenti keluar terus. Oh, jadi selama corona di situ timingnya kita mengeksplor. Karena lebih banyak pegang HP. Sekarang ini HP ku kalau kemana-mana begini terus. Dulu saya jarang sekali pegang HP. Sekarang kayak 24/7. Kayak harus dipegang ini HP. Sampai sekarang detik ini setelah kita kemana-mana sudah banyak yang tahu karena sudah menjadi seorang influencer. Pencapaiannya yang kita dapatkan Kak, kita boleh sharing ke teman-teman mungkin. Banyak banget sebenarnya. Yang paling besar menurut saya, yang paling saya syukuri itu yang bisa berangkat pergi umroh baru 1 bulan yang lalu juga kemarin. Sudah dari umroh. Alhamdulillah bersama PT Zamzam Utama. Terus semua kebutuhan untuk ngonten semua dari hasil karya saya sendiri, nggak memakai uang pribadi saya. Itu dari mungkin dari handphone ini, dari yang saya pakai sekarang di depan siapa lagi namanya, Nita. depan Nita, semua itu hasil dari karya saya yang di Instagram. Jadi Itu terus bisa keluar negeri juga. Pokoknya banyak banget, nggak bisa kalau saya sebutin dari 0 sampai 10 mungkin saya udah mencapai di angka ke-8. Masya Allah. Jangan terlalu banyak ku bilang, kan nanti bilang sombong. Ini kan kita mau berbagi sama teman-teman supaya termotivasi juga. Ya benar. Kan selama ini mungkin kayak pegang HP terus Betul. ternyata ya ini adalah salah satu kayak banyak sekali dampak positifnya yang bisa benar. Kalau ini sih sebenarnya sosmed tergantung kita yang memegang, kita mau buat apa, mau kita arahkan kemana, mau kita buat yang positif, yang negatif tergantung dari kita. Untuk viral sekarang juga itu gampang sekali antara bodoh dan pintar. Itu kalau nggak bodoh-bodoh banget ya pintar sekali pakai baru viral. Iya betul. Itu. Kalau boleh tahu Kak Sam ini termasuk yang mana? Saya yang di tengah-tengah aja. Tengah-tengah di yang orang nggak bisa tebak. Jadi orang penasaran ini sama Kak Sam ini sebenarnya orang seperti apa? Karena sudah kita sebutkan pencapaiannya, pastinya untuk sampai di titik sekarang ini Kak Sam pasti melalui banyak hal, tentunya banyak cerita-cerita yang mungkin Kak Sam merasa nggak menyangka Kak sampai di titik ini. Benar. Suka dukanya? Iya. Apanya dulu ini? Sukanya dulu apa dukanya dulu? Sukanya dulu. Sukanya dulu biar bahagia semua penonton, jangan sedih-sedih. Sukanya itu
apa ya yang paling ini, saya bisa mungkin liburan kemana-mana tanpa harus merogoh uang pribadi saya. Saya bisa menginap di hotel yang berbintang 5 sampai VVIP. Saya apa ya? Banyak banget. Terus saya bisa membeli apa yang saya dulu tidak bisa beli, sekarang alhamdulillah udah bisa. Terus sedikit-sedikit bisa menabung. Untuk masa Ah, depan. benar, investasi. Iya. Itu deh. Dukanya apa, Di? Ya, dukanya itu pokoknya kalau kita udah mau terjun di dunia kayak yang saya jalani sekarang ini, kita harus sedikit tutup telinga. Harus pura-pura tuli biar nggak terlalu banyak duka-dukanya. Begitu. Dukanya paling cibiran-cibiran dari orang-orang yang tidak mengerti apa yang saya kerjakan. Oh, jadi agak banyak juga ini ya, Kayak maksudnya. netizen, tapi nggak bagus juga kalau nggak ada netizen, karena nggak seru. Iya, karena kan netizen Bukan biasanya netizen, haters. biasanya kan dari dia bisa introspeksi diri. Benar-benar. Aku sih nggak ada masalah mau diomongin A B C D di luar sana. Yang penting orang yang tahu saya yang sebenarnya adalah orang yang terdekat dari saya, adalah orang tua saya dan keluarga saya. Mau orang bilang A B C D, aku nggak udah nggak ada waktu buat menyiapkan ruang buat hal-hal yang tidak terlalu penting menurut saya. Jadi itu termasuk cara kita menanggapi Iya. haters. Tutup telinga. Betul, harus tutup telinga. Kalau ini Kak, apa yang membuat kita konsisten menjalankan ini? Kan ini pastinya pekerjaan yang kayak tidak mudah, Iya, itu betul, kadang menyita rame, waktu. kadang sepi juga ya, Benar-benar. menyita waktu juga. waktu. Nah, apa yang membuat Kak Sam konsisten sampai akhirnya masih ada di profesi ini? Kalau saya karena memang ini adalah hobi saya. Ternyata Hobi hobi. saya, iya. Iya. Jadi sebelum saya seaktif sekarang ini, memang dari dulu ini traveling ini adalah hobi saya. Karena apa ya? Kembali lagi di awal tadi, saya pernah ikut sama bule, terus waktu saya ikut sama bule, dalam setiap minggu kita memang ada jadwalnya untuk menyisihkan waktu sehari untuk liburan untuk diri kita, untuk memanjakan diri kita yang udah capek bekerja di 1 minggu yang lewat itu. Terus dalam setiap tahun kita juga ada liburan di tanggal 23 sampai tanggal 5. Sampai sekarang. Dulu. Dulu. Jadi kayak pola kehidupan yang dulu pernah aku jalani, kayak kasih enak ini perasaanku, apa kayak capek bekerja tapi ku nikmati tonji apa hilang capekku, kayak jiwaku tentram, kayak jadi kayak nggak mudah stres. Terus awet muda. Berarti kita betul-betul diatur waktunya, kapan harus kerja, kapan harus liburan. Ya betul, harus kita atur. Iya, betul-betul Kak. Kembali lagi Kak ke pertanyaan yang tadi. Kalau kita berkenan bisa diceritakan itu sebelum Kak Sam jadi seorang Sam Monte Carlo seperti sekarang ini, seperti apa sih dulu Sam? Kan 2016 baru. Benar-benar. 2015 ke belakang tuh Kak Sam Monte Carlo itu seperti apa sih? Oke, apa ya? Saya 2015 di mana ya? Di mana coba Kak? Di Sinjai ataukah di Bali? Di Sinjai kayaknya. Saya nggak bisa terlalu banyak cerita panjang lebar karena di Sinjai. Oh, yang selama di Selayar langsung. Enggak, selama di Selayar saya juga banyak suka dukanya juga. Kalau berkenan Kak, boleh kita berbagi sama teman-teman supaya kayak jadi motivasi juga betul, Kak betul. untuk teman-teman. Dulu saya apa ya? Orang kenal saya itu pertama mungkin yang terngiang-ngiang di telinganya orang Selayar itu, kenalnya saya itu karena memang dari warung kopi. Dulu saya itu bekerja di
jalur 2 Ramblanis. Oh, Ramblanis Coffee Shop. Halo Kakak Aso, nonton Kina Kasari. itu Saya besar dari sana sebenarnya juga. mm, Terus saya ada berapa 2 tahun kayaknya di sana. Nah dari sana itu aku udah banyak teman nih di Selayar ceritanya. Udah banyak kayak teman-teman pada nongkrong semua di sana. Terus 2 tahun saya di sana, saya oh, resign dan berpindah lagi ke Pasiana. Warko Pastiana. Halo Kanda dan Johri. Ya, Warkop Pasiana. Saya mengelola Warkop Pasiana juga selama 2 tahun. Oh, jadi barista, Kak. Jadi kalau di Ramlanis saya jadi supervisor di Ramlanis. Kalau nggak salah selama 2 tahun. Terus saya resign dari sana karena kebetulan itu hari saya resign ke ASO karena ibu saya lagi sakit, terus dia butuh pendampingan dari saya, jadi saya berkorban untuk itu. Habis itu saya nganggur beberapa bulan, terus ketemu sama Denjori, saya masuklah di Warkop Pasiana. Di Warkop Pasiana juga saya ada 2 tahun di sana mengelola, kita bagi hasil sama Kanda. Terus apa ya? 2 tahun juga di Pasiana. Habis itu juga aku resign untuk bisa mandiri. Karena saya pikir apa ya? Kalau apa ya? Bukan karena saya mau jadi pesaing. Saya pikir bagaimana ya? Agar saya lebih apa? Bisa belajar dan bisa mempekerjakan orang juga. Walaupun itu kecil tapi punya sendiri, itu lebih nikmat rasanya. Iya, betul. Itu Jadi jangan sedih-sedih deh bahas yang lain. Karena saya sedih kalau saya bahas dari awal sampai sekarang. jadi sebelum jadi seorang influencer terkenal ini, Kak Sam itu Ya, saya cuma karyawan warkot, guys. oh, Jadi buat kalian jangan pernah insecure, kita nggak pernah tahu bakalan bagaimana ke depannya. Terus jangan pernah sombong, jangan pernah meremehkan orang karena juga kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Itu sih sebenarnya dari saya. berarti awal-awal bekerja di warkop ya kan. Pekerjaan di warkop ya bukan pekerjaan sembarang juga. benar-benar. Bekerja di warkop terus akhirnya resign dan akhirnya Terus fokus saya ngonten ngonten. dan Jadilah seperti yang kalian lihat sekarang. jadilah Kak Sam yang Dan sekarang juga masih terus belajar. betul, masih terus belajar. Untuk follower sendiri, Kak, sampai sekarang kan itu sudah lebih dari 50.000 dan Alhamdulillah. puncak-puncaknya naik itu, Kak, kalau boleh tahu Puncaknya kapan, Kak? naik itu sebenarnya saya di luar dikenalnya itu karena dari Selayar, sebenarnya bukan karena dari saya Monte Carlo. Kalau orang tahu udah Selayar sama saya Monte Carlo itu udah kayak sepaket gitu. Jadi kalau udah kata Sam, oh pasti Selayar gitu. Nah dulu itu pas puncak-puncaknya itu aku paling sering cari-cari sudut-sudut spot foto yang memang angle-nya orang belum pernah foto di situ. Jadi kita ceritanya jadi jadi kayak contoh pas Iya. mereka mau ke sana, cek dulu deh IG-nya betul. Sam. Sempat di mana foto dia bagus gitu. Betul Gitu. karena saya juga ini. Jadi dia begitu. Ya, dari situ orang mulai kepo terus ya seiring berjalannya waktu dan berjalannya algoritmanya juga Instagram, ya mulailah naik pelan-pelan nggak langsung segini juga kemarin. Dari 20, 30, 40 sampai sekarang naik 50 itu baru tahun kemarin pas saya explore Bali sama Lombok. Pokoknya setiap saya explore pasti naik. Gitu.
karena memang ini Kak Sam, ya nggak bisa memang dipungkiri dulu-dulu kalau waktu saya SMA, kalau mau pergi trip-trip di Selayar, pasti lihat-lihat dulu. Oh ini belum kita datangi, pasti lihat di Instagramnya Kak Sam. Gitu. Nah, karena kan Sam dan Selayar itu sepaket. Kata orang di luar. Kata orang luar, Sam dan Selayar itu sepaket. Nah, boleh Kak saya tanya ini, karena Sam dan Selayar itu sepaket, karena Kak Sam juga sudah jadi seorang influencer dan Insya untuk Allah. di Selayar ini khususnya ya, feedback yang Selayar dapatkan karena kita punya Kak Sam. Apa ya? Saya nggak bisa terlalu ngomong lebih banyak, tapi yang saya sumbangsi saya untuk Selayar apa ya? Saya bisa mengajak teman saya sampai pas kemarin 2021 ya, aku ulang tahun kemarin. Saya mengajak beberapa kalau nggak salah 20 apa 70 orang dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Untuk Ada datang ke sini. datang ke Selayar untuk menghadiri acara ulang tahun saya di Bukit Nane kemarin. Saya undang, ada yang dari Bandung, dari Luwu, dari Kendari, dari Makassar, Goa, Jakarta, Kuningan, sama mana lagi tuh. Pokoknya banyak. Dan Itu terus teman-teman saya yang hadir dari itu saya data, saya kayak saya susung, karena memang kebetulan saya ada sedikit pengetahuan untuk kayak saya suruh catat namanya, umurnya, emailnya, nomor HP-nya, saya kasih catatan kosong di bio WhatsApp, terus nanti dia isi semua itu umur terus kota asal gitu, karena saya mau tahu teman-teman saya ini dari mana semua. Nah begitu, habis itu saya setor data-data mereka ke pariwisata. sebagai wisatawan yang datang ke Selayar. Teman-teman saya yang datang dari Selayar ada dari sini. Terus supaya ada perlindungan juga dari kita di sini kalau dia dari sana. Saya mau tahu ini orang dari mana aja. Jadi kayak dari sana. Jadi saya rangkum berarti ini feedbacknya ini Kastem itu mempromosikan secara luas tentang Selayar Iya. khususnya kepada teman-teman yang ada di luar. Alhamdulillah. Bahkan juga sudah mendatangkan wisatawan ke Selayar. Sering sih, tapi saya pasti teman-teman yang nonton ini kalau lihat pasti tahu tanpa saya harus berbicara di sini. Oke Kak, terakhir karena kita sekarang jadi seorang pemuda Selayar yang coba membanggakan. Alhamdulillah. Hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah, anak-anak muda di rumah, silahkan Kak. Pesanku ya buat anak-anak muda, apa ya? Jamaki ini pakai bahasa Selayar Madi, supaya lebih lebih bersahabat guys. Silahkan. Jamaki malu-malu masukku asami bakat tak juga sempat rezeki kita juga bisa seperti saya, bisa ki kemana-mana, bisa ki contohnya seperti saya, setidaknya mirip-mirip lah jam seperti saya sekali. Asa terus bakat tak terus jadi maki diri tak sendiri, nggak harus ki jadi orang lain. Saya banyak orang yang bilang begini misalnya, begitu misalnya, okos apa memang ini saya tidak bisa berpura-pura untuk menjadi orang lain untuk mencapai apa yang saya capai sekarang. Itu terus jangki malu-malu bertanya itu, terus sadar ki dulu wisata diri tak sendiri, baru ki mengajak orang lain. Jangan ki mengajak orang lain kalau kita belum sadar wisata, karena banyak yang begitu, dia mengajak orang untuk memperhatikan sampah dan lain-lain sebagainya, tapi dirinya sendiri nggak mempraktekkan itu di kehidupan sehari-harinya atau di rumahnya. Itu jadi kalau itu nih diperhatikan pasti bakalan, karena kan sampah sama pariwisata itu kayak sepaket, nggak bisa nggak bisa dipisahkan. nggak bisa dipisahkan. Jadi
sadar wisata terlebih dahulu baru mengajak orang lain. Jadi untuk anak muda yang nonton ini, Kak Sam itu berpesan kalau Terus kita buat anak-anak muda yang mau dekat sama saya, sini ki semua, saya yang mau belajar sama saya, ayo ngumpul di sini sama saya. Saya selagi saya ada di Selayar, saya welcome sama teman-teman semua yang mau belajar, terutama anak-anak muda yang sedikit punya kelebihan tapi mau sharing-sharing, ayo ngumpul sama saya, janjian sama saya. Kontak saya ada di bio Instagram, nanti kalian bisa kontak saya di situ. Tapi jangan telepon karena kita ada beberapa yang pegang. Oh ya. Jadi Kak Sam ini sangat welcome Ji untuk menerima Iya, datang teman-teman Ki. yang mau belajar. Insya Allah, selagi saya masih di Selayar. Jadi teman-teman yang mau tahu bagaimana sih kiat-kiatnya jadi betul, seorang influencer, betul. bisa Ki, mumpung Kak Sam lagi di Selayar. Karena saya juga sebenarnya Silahkan, mau guys. sekali Kak, banyak orang-orang Selayar, anak-anak muda Selayar yang kayak sadar wisata yang bukan cuma kayak ngomong doang. Memang betul-betul dia sadar wisata yang memang dari hatinya, dari hobinya, begitu. Bukan karena dari ikut-ikutan. Karena kita penyakit di Selayar guys, ikut-ikutan gele kuleri tahangan. Seorang Pak iri hatianta itu dikurangi. Iri hati, oke. Kembali lagi tadi tuh intinya tuh untuk teman-teman di rumah, anak-anak muda, pokoknya Sini asa dikumpul bakatnya, asa bakat. jangan insecure, jadi diri sendiri. Apapun itu kekurangan tak orang, yang kelebihan tak orang nggak bisa miliki, orang lain nggak bisa miliki. Iya betul. Saya begini begini ini saya guys. Begini kita tapi dari mana-mana guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk pemerintah Kak, kan sudah bisa sama teman-teman di rumah anak-anak muda. Kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana Kak tentang hal-hal yang kita hadapi? Karena berkaitan juga dengan pariwisata, kita juga butuh support dari pemerintah. Pemerintah juga harus support kita, maksudnya kita saling baku rangkul. Nah, karena kita ini sih sebenarnya karena banyak banget apalagi bagian SDM kita masih sangat kurang sekali. Transportasi yang kalau bisa Pak Bupati tambah lagi ini kapal feri takak yang kayak takak benerate itu, karena cepat dia. Terus temanku yang sudah memakai itu kayak mau ke Selayar tapi peri itu Mau jadi Selayar tapi tak beneran tak beneran tapi bilang tidak ke Selayar lagi, banyak event sekarang. Dia bilang mau jadi ke Selayar tapi itu kasih malas kira lama menunggu. Terus juga semoga ke depannya 2023 pesawat sudah bisa jalan. Amin. Pak Bupati. Supaya Selayar makin rame. Betul Kak. Terus saya juga mengajak semua teman-teman dan bukan teman-teman ya, yang di bagian pariwisata, ayo kita baku rangkul semua. Memangnya Kak, setelah kita bergelut ini jadi influencer, masuk aktif juga di pariwisata, kan kita bilang ayo kita semua baku rangkul. Saya bukan orang pariwisata, bukan orang dari sana, bukan. Tapi cuma memang saya karena ini hobiku. Ini hobiku dan saya merasa saya putra daerah dan saya harus setidaknya adalah sedikit sumbangsiku untuk daerahku, untuk daripada segasin daerahnya orang lain kupromosikan terus daerahku juga bagus. Nah begitulah, setidaknya adalah sumbangsiku yang misalnya saya sudah tidak ada yang bisa kita ingat, ada yang menjadi ladang pahala jariah buat saya. Begitu apa yang saya ajarkan, mungkin teman-teman bisa nanti so ditidik mato inya malah pilajari batu risen ini konjo. Yang tentang baku rangkul tadi Kak, memangnya kita sebagai orang awam karena bukan ke orang pariwisata, memangnya yang kita lihat ini ndak baku rangkul kah? Bukan nggak baku rangkul, masih kurang. Jadi karena kalau udah top nih pasti nggak bakalan bukan nggak bakalan, pasti
apa ya, pasti semuanya ini apa, kayak masih belum terlalu kompak karena masih banyak yang mau dibenahi. Contohnya kayak masih banyak tempat-tempat pariwisata yang tidak terlalu aktif di awal-awal. Saya mau yang terus berjalan begitu. Terus kurangi kodong yang cat warna-warni untuk di Selayar. Betul. Jadi ya Di tempat-tempat wisata masukku kurangi kodong kakak yang cat warna-warni. betul. Jangan ditambah melong warna-warni, di bagian bawah sana warna-warni, di hutan mangrove warna-warni. Jadi kayak tidak ada ciri khasnya di satu destinasi anu tak ikon di Selayar karena semuanya berwarna-warni. Taman Pelangi mungkin berwarna-warni. ciri khas tuh warna-warni. Enggak. Enggak ada ciri khas warna-warni. Mungkin enggak apa-apa lah yang warna-warni, tapi jangan semuanya. Betul kak, yang kurang estetik nih. Iya gitu, apa kurang greget. Jadi industri-industri pariwisata ini harus baku rangkul semua, harus Ayo kompak. kita baku rangkul ke semua, baku kompak. Sekarang udah alhamdulillah saya lihat sudah mulai banyak event-event, cuma kita kendala kayak itu lagi di transportasi. Betul. Itu saya rasa sudah cukup ya. Oke, Karena Kak. udah ini juga Iya, udah mau masuk oke, maghrib. Iya kak. Oke. Jadi setelah berbincang-bincang ini sama Kak Sam, ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari bagaimana Kak Sam Betul. sampai di titik ini, bagaimana kiat-kiatnya juga, saran-sarannya untuk kita. Semoga ini jadi pengetahuan yang bagus untuk kita semua sebagai pendengar ataupun penonton. Oke, Kak Sam, terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir di podcast kami yang sederhana ini. Semoga Kak Sam lebih jaya lagi ke depannya. Amin, 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 amin. Lebih banyak lagi yang lebih berguna lagi khususnya untuk masyarakat Selayar. Insya Allah. Oke, Kak Sam, terima kasih. Dan untuk teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, subscribe, share. dan juga penting untuk teman-teman di rumah yang punya saran narasumber, silahkan menghubungi LTTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.